Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Pemirsa Timnas Indonesia, please lupakan laga kontra yang kemudian berujung kekalahan itu. Sekarang kita masih punya 6 laga yang harus dilakoni untuk berbicara kepada dunia bahwa sepak bola Indonesia punya peluang yang sama untuk maju di pentas Piala Dunia. Di depan mata ada 2 laga di bulan November nanti, bolehlah disebut sebagai partai neraka. Tapi Sinteyong harus menyiapkan aspek mental dan juga teknis serta taktik yang tepat agar timnas mampu melewati masa genting itu. Kita akan diskusikan topik ini bareng-bareng. Ada Akmal Marhali dan juga Erwin Fitriansyah. Keduanya sangat concern dengan sepak bola dan sepak terjang timnas Indonesia tentunya. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Halo Mas Erwin, Akmal, apa kabar? Halo, apa kabar Patricia? Baik, alhamdulillah. Baik, oke. Selamat bertemu kembali. Oke, kita mau bahas soal performance timnas kita. Memang sudah beberapa hari yang lalu, tapi tentu kita harus sepakat dulu bahwa laga terakhir kita memang kalah, tapi tentu ini bukanlah kiamat. Masih ada laga-laga selanjutnya yang harus kita hadapi. Saya ingin tahu dulu, sebetulnya pelajaran apa yang kira-kira bisa kita petik dari laga terakhir Indonesia melawan Cina? Mas Erwin dulu. Oke, terima kasih. Pelajaran pertama adalah jangan terlalu overconfident. Jangan terlalu menaruh harapan yang terlalu tinggi, karena kalau hasilnya nggak sesuai ekspektasi, itu akan sakit, kecewa, dan akhirnya yang muncul bukan kritikan tapi hujatan. Jadi yang harus diingat adalah Indonesia ini meskipun kalah dari Cina dan seri lawan Bahrain, tapi peluangnya masih cukup terbuka untuk lolos. Lolos itu kan minimal ada di peringkat 4. Peringkat 4 minimal bisa maju ke kualifikasi keempat. Jadi masih harus berjuang lagi. Peluangnya ada, berat tapi tetap ada. Jadi yang pertama pelajarannya adalah jangan terlalu overconfidence, karena lawannya nggak ada yang ringan di grup ini. Meskipun Cina kemarin terbukti kalah 3 kali berturut-turut, Indonesia nggak pernah kalah, begitu ketemu Indonesianya yang kalah. Jadi lawannya berat-berat. Overconfidence ini pemainnya kah atau timnas secara keseluruhan ataukah supporternya? Siapa yang sebetulnya sedang overconfidence? Kalau dilihat dari trennya sekarang kan termasuk supporter gitu. Karena apa? Sebelum bertanding lawan Cina, itu kan banyak harapan bahwa Indonesia bisa menang gitu ya, melihat dari trennya. Dan yang harus diingat adalah sebelum menghadapi Cina, sebelum Indonesia kalah menghadapi Cina, itu kan kritikan terhadap timnas Indonesia, terhadap Sinteyong itu meskipun kritikannya membangun, meskipun kritikannya itu positif gitu, tapi yang mengkritik itu pasti dibully gitu. Bung Akmal kenyang banget itu dibully sama netizen itu. Padahal kritiknya kan kalau kami ini wartawan, pengamat gitu ya, nggak ada kepentingan sama timnas gitu. Jadi kritiknya itu ya kritik yang membangun, tapi kan yang terjadi adalah karena saking cintanya sama timnas, saking nggak boleh timnasnya itu dikritik gitu, saking confidence bahwa timnas ini sudah bagus banget gitu, yang mengkritik, yang memberi masukan membangun, akhirnya dijadikan hujatan gitu. Dan akhirnya ketika kalah, pelatihnya, pemainnya, timnya itu juga dihujat gitu, padahal kan nggak gitu. Indonesia bukan kiamat kok, ini kalah dari Cina itu masih ada pertandingan selanjutnya gitu. Kenapa kok pemainnya yang dihujat gitu? Padahal sepak bola itu kan permainan tim, ada pelatih juga yang dihujat gitu. Kalau dihujat emang sudah selesai gitu, Indonesia jadi menang. Enggak juga gitu. Oke. Akmal setuju nggak kalau misalnya memang overconfidence itu jadi salah satu faktor yang memicu kekalahan Indonesia melawan Cina? Ya, saya setuju sekali. Kita terlalu percaya diri, kita bahkan menganggap remeh lawan. Itu yang paling berat ya. Ketika kita menganggap remeh lawan, itu akan jadi bumerang buat kita. Kalau filosofinya orang Cina kan Sun Tzu bilang, kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Nah, itu filosofi Sun Tzu dari Cina. Yang harusnya juga kita jadikan pelajaran buat kita. Kita terlalu overconfident, kita menganggap Cina tidak ada apa-apanya sekarang karena dia kalah 3 kali. Tapi kemudian kita pada akhirnya terlalu menganggap remeh kalau menurut saya. Termasuk tanda-tanda menganggap remeh kalau dalam pandangan saya adalah ketika kita menurunkan starting line up yang sangat berubah total di luar prediksi banyak orang. Ketika Sepatinama dimainkan padahal selama ini dalam 3 pertandingan di kualifikasi dia selalu jadi pemain cadangan. Kemudian Asnawi Mangkualam juga kemudian dimasukkan. Yang menarik Eliano Rejder yang posisinya sebagai bek kanan justru tidak masuk.
tapi kemudian Sintayong berspekulasi dengan memainkan Arhan Pratama sebagai bek kanan. Nah, spekulasi-spekulasi ini yang saya pikir harus segera dikurangi oleh tim nasional kita agar kita bisa fokus untuk meraih target-target yang dicanangkan. Karena target melawan Cina, kalau kemudian secara hitung-hitungan matematika misalnya, ya ini adalah salah satu tim yang kita bisa lawan atau mungkin bisa kita kalahkan, termasuk diantaranya adalah Bahrain. Tapi kita kehilangan dan kecolongan karena ya itu karena overconfident kita yang berlebihan, baik itu dari sisi pelatih, dari sisi pemain, termasuk dari sisi supporter. Nah, hal yang semacam ini harus kita perbaiki karena kekalahan ini kan bukan akhir dari segala-galanya seperti yang dikatakan oleh Kevin tadi, bahwa kita masih ada setidaknya 5 laga ke depan yang harus kita benar-benar fokus untuk mewujudkan target kita setidaknya masuk peringkat 3-4 agar bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan peluang itu masih sangat ada. Cuma permasalahannya kita ini terlalu arogan, selain terlalu overconfident, kita terlalu arogan. Kita tidak bisa menerima kekalahan yang pada akhirnya dilampiaskan ke pihak-pihak lain yang justru memenangkan pertandingan. Untungnya nasib Cina itu tidak seperti nasib Bahrain. Bagaimana Bahrain sekarang misalnya mereka sangat ketakutan sekali karena dibully luar biasa oleh supporter-supporter kita sampai ada ancaman pembunuhan. Saya pikir ini perilaku yang harus kita kurangi karena sangat merugikan kita. Sampai kemudian Bahrain mengajukan agar ke depan pertandingan mereka digelar di tempat netral. Saya pikir ini juga harus menjadi bahan introspeksi kita bagaimana supporter kita ke depan juga harus lebih bijaksana dalam melihat persoalan. Jangan kemudian segala sesuatu langsung dihajar habis lewat caci maki, bully, dan ancaman pembunuhan. Ini yang kemudian membuat citra kita di mata internasional tidak begitu baik menurut saya. Ya. Soal Bahrain kita bahas di segmen berikutnya. Saya ingin fokus dulu soal pertandingan yang kemarin, Mas Erwin. Nasi sudah jadi bubur, kita sudah kalah melawan Cina, tapi kita masih punya waktu kurang lebih sebulan menuju 15 November. Kita akan menghadapi Jepang. Nah, dari kekalahan kita saat ini, seberapa besar sebetulnya ini mempengaruhi mentalitas dari sisi pemain maupun juga timnas secara keseluruhan, maupun juga supporter? Sebetulnya ketika Indonesia ditahan imbang Bahrain dan nggak lama kemudian menghadapi Cina, itu kan juga sebuah ujian ya, terutama bagi mental. Karena meskipun ditahan imbang sama Bahrain, tapi kan ditahannya itu pahit banget gitu ya. Sangat-sangat menyakitkan karena skor disamakan oleh Bahrain ketika pertandingan sudah mau selesai gitu. Dan ada kontroversi apakah itu injury time, apakah itu kelebihan atau akhirnya jadi kontroversi, dan tapi Indonesia yang menjadi pihak yang sangat disakiti ya, supporter, pemain, pelatih semuanya. Nah, ketika menghadapi Cina, sebenarnya itu kan sudah kelihatan bangkit ya. Menghadapi Cina di kandang Cina dari awal itu menguasai permainan sampai selesai gitu. Meskipun hasilnya juga nggak memuaskan karena akhirnya kalah gitu. Kalau soal mental, saya pikir Indonesia berhasil bangkit, berhasil tampil dengan penuh semangat. Dari Bahrain yang hasilnya sangat-sangat menyakitkan, bisa tampil dengan mentalitas yang tetap bersemangat ketika menghadapi Cina gitu. Kita nggak bicara soal hasil ya, kita bicara apakah mempengaruhi mental. Saya pikir enggak, ketika menghadapi Bahrain dan ketika Cina itu enggak. Masalahnya yang datang adalah Jepang dan Arab Saudi ketika di pertandingan selanjutnya. Ini kan bukan tim yang menurut saya level dari Jepang terutama ya, itu ada di atas Bahrain, ada di atas Cina yang dihadapi oleh Indonesia. Nah, ini butuh mental yang luar biasa kuat meskipun Indonesia tampil di kandang, karena Jepang ini nggak peduli mereka main di kandang atau di tandang, dihabisi semua lawannya. Lawan Cina 7-0, lawan Arab Saudi juga menang, lawan Bahrain menang 5-0 di kandang Bahrain. Jadi kan kelihatan bahwa kualitas dari Jepang ini di atas semua tim yang ada di grup Indonesia sekarang. Jadi mentalnya harus lebih kuat gitu. Oke, sekarang juga Jepang di posisi 1. Kita akan lihat dulu infografis berikut ini. Kita lihat beberapa pertandingan yang masih akan dihadapi oleh timnas Indonesia. Kita lihat melalui infografis. Paling dekat adalah 15 November 2024. Kita akan melawan Jepang. Kemudian 4 hari berselang di 19 November kita akan menghadapi Arab Saudi. Selanjutnya di 20 Maret 2025 atau tahun depan kita akan bertemu kembali dengan Australia dan juga Bahrain. Kemudian Cina di 5 Juni 2025 dan juga Jepang di 10 Juni 2025. Masih ada 6 laga tersiksa, Akmal.
persiapan jangka panjang seperti apa yang rasanya perlu dilakukan oleh timnas Indonesia? Ya, yang pertama tentunya persiapan taktik dan strategi ya. Karena saya melihat sejauh ini taktik dan strategi pelatih Sintayong praktis tidak memberikan perubahan ketika misalnya kita dalam posisi tertekan. Sebagai contoh ketika melawan Cina, bagaimana kita menyerang total, bahkan gaya main kita saya sebut sebagai total football, tapi gampang jebol, menyerang dari semua posisi, bahkan Mesilger sampai ke depan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke tengah, untuk bisa membantu Indonesia memenangkan pertandingan. Tapi dari sisi taktikal, saya melihat permainan kita sangat monoton. Kita menyerang dari sisi sayap kanan, sayap kiri, untuk kemudian melakukan crossing ke pertahanan Cina yang kita tahu pertahanan Cina itu sangat tangguh sekali. Kita tidak ada improvisasi serangan misalnya dari lini kedua yang bisa kemudian membuka celah pertahanan dari Cina. Kita menggunakan konsep bermain bertahan ketika berhadapan dengan Arab Saudi, ketika berhadapan dengan Australia, ketika berhadapan dengan Bahrain. Tapi kita justru tidak bisa menerapkan strategi menyerang ketika lawan menggunakan strategi yang kita mainkan. Saya pikir ini PR terberat yang harus dicarikan solusi oleh Sintayong. Bagaimana kalau kita kemudian buntu dalam melakukan serangan ketika lawan melakukan kompleks defense yang begitu bagus. Cina bermain tidak begitu bagus dan tidak begitu baik, tapi Cina tahu caranya menang. Nah, ini mungkin PR buat Sintayong, bagaimana menerapkan strategi dengan cara yang simpel, tapi tahu bagaimana caranya menang. Bagaimana nanti caranya menang menghadapi Jepang di kandang, walaupun memang kalau secara matematika agak sangat sulit karena Jepang sangat superior sekali, bahwa mereka baru kali kebobolan itu pun lewat bunuh diri dari sejak kualifikasi mereka mencetak 39 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Tapi secara pemain saya melihat materi pemain kita hampir mirip dengan pemain Australia. Jadi kalau Australia bisa menahan imbang Jepang di markas Jepang, sejatinya dengan pemain yang hampir mirip, sama-sama semua main di Eropa, pemain kita mayoritas gitu, kita punya peluang untuk hal yang sama. Lain cerita kalau pemain-pemain kita misalnya saat ini adalah pemain-pemain yang berasal dari Liga 1. Kita pantas untuk pesimis, tapi ini kan pemain-pemain yang didatangkan yang diharapkan bisa memberikan prestasi terbaik buat Indonesia di Piala Dunia saat ini. Oke, Akmal, saya potong dulu ya. Kita harus jeda terlebih dahulu untuk azan maghrib. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi bersama dengan Erwin Fitriansyah, pengamat bola, dan juga Akmal Marhali, koordinator Save Our Soccer. Saya ingin ke Mas Erwin terlebih dahulu. Mas Erwin, setuju nggak kalau kita sebut November ini kita akan menghadapi 2 partai neraka, Mas? Ada Jepang dan juga Arab Saudi. Iya, setuju. Ini partai yang berat, terutama ketika menghadapi Jepang. Karena ya itu tadi, bahwa Jepang nggak pernah kalah. Mereka hanya sekali imbang lawan Australia. Hanya sekali kebobolan, nggak peduli mereka main di kandang atau di tandang, tetap main agresif, dan kualitas dari individu pemain-pemain Jepang itu memang harus diakui di atas rata-rata, karena mereka juga punya pengalaman main di Eropa hampir semuanya. Secara tim mereka juga sangat bagus, secara kalau bermain sebagai tim, individu-individu ini juga bermain sangat kompak, sehingga ini lawan yang paling berat di grup ini, ya, di grup Indonesia. Sementara kalau Arab Saudi, ya, Indonesia punya modal karena waktu bermain di Riyadh bisa main imbang 1-1. Kalau bisa imbang 1-1 di Riyadh, kenapa nggak bisa menang di Jakarta? Sebenarnya kalau dari logika kan seperti itu, tapi kan nggak mudah juga untuk menghadapi Arab Saudi, karena Arab Saudi juga tim yang sangat tangguh kalau main di kawasan Asia kan. Jadi sekali lagi bahwa ini 2 pertandingan yang sangat berat meskipun bermain di kandang. Dan satu lagi, kita juga harus waspada faktor non teknis kalau menghadapi tim seperti Arab Saudi, ya, meskipun bermain di kandang sendiri, karena Indonesia juga pernah mengalami hal yang tidak mengenakan ketika tampil di Bahrain. Jadi nggak ada yang bisa menjamin kalau menjamu Arab Saudi bisa terlepas dari faktor-faktor non teknis. Jadi perlu persiapan secara teknis, secara tim, ya, bagaimana Coach Sintayong dan pemain bersiap. Secara non teknis juga saya kira PSSI juga perlu lah, ya, untuk melakukan negosiasi, melakukan pendekatan ke AFC dalam hal ini, karena Indonesia masih memiliki 2 partai kandang menghadapi Arab Saudi dan Bahrain, tim-tim dari Asia Barat yang
biasanya secara non teknis itu mereka punya bermacam-macam cara untuk bisa meraih kemenangan. Dan akan sulit juga kalau overconfidence itu tetap dipertahankan ya saat kemudian melawan Jepang maupun juga Arab Saudi. Setuju? Betul, setuju sekali. Oke, Akmal punya pandangan yang sama, apakah memang dari sisi teknis maupun juga non teknis ini juga harus benar-benar diperhatikan? Ya, sangat perlu ya. Bagaimanapun salah satu sepak bola itu tidak hanya dimainkan di lapangan, tapi juga faktor-faktor non teknis juga harus ikut mendukung. Salah satunya misalnya bagaimana kita memainkan pemain-pemain kita gitu kan, agar kemudian mereka bisa fokus 100% melawan Jepang nanti, dan termasuk diantaranya melawan Arab Saudi. Kalau saya melihat sejauh ini gitu kan, kita sebenarnya diuntungkan dengan posisi klasemen saat ini, di mana hanya Jepang yang berada di posisi paling atas dengan 10 poin. Selebihnya poin-poinnya bahkan berjarak sangat dekat ya, di mana Australia dengan 5 poin, kemudian juga Arab Saudi dengan poin yang juga hampir sama, Bahrain, bahkan Cina di posisi juru kunci punya poin juga yang tidak jauh berbeda. Artinya sekali kemenangan bisa melewati posisi dari Australia. Cuma sekali lagi bahwa Jepang ini bukan tim yang kemarin sore atau mungkin tim yang dalam hitungan kita bisa kita kalahkan. Tim yang sangat mungkin kita kalahkan ya seperti Cina dan juga Bahrain. Bahkan Arab Saudi adalah walaupun mereka saat ini sedang mengalami fase di mana para pemain utama mereka tidak banyak jam terbang di kompetisi mereka dengan hadirnya bintang-bintang Eropa, ini juga sebenarnya pelajaran juga buat kita ke depan. Bukan mustahil nanti pemain-pemain utama kita juga tidak banyak bermain di kompetisi Liga 1 karena banyaknya pemain asing yang tampil di kompetisi kita. Cuma permasalahan yang paling utama adalah bagaimana Sintayong menyiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Jepang. Ini yang paling urgens menurut saya, karena sejatinya strategi pelatih lah yang akan menjadi kunci utama, apakah kita bisa meraih kemenangan atau kita bisa menahan imbang atau mungkin kita kalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyiapkan tim ini nanti kita melawan Jepang tidak ada Ivar Jenner. Bagaimana lini tengah kita bisa tetap kuat tanpa Ivar Jenner. Karena sejauh ini saya melihat, Patricia, kelemahan tim nasional kita ini adalah ketika kita transisi dari bertahan ke menyerang itu berjalan tidak begitu bagus. Terlalu jauh jarak antara pemain tengah dengan pemain depan, sehingga ketika kemudian misalnya Orat Mangun atau Rafael Strike pegang bola, itu lini tengahnya terlambat untuk membantu, sehingga serangan-serangan kita praktis tidak begitu berbahaya, walaupun kita bisa mencetak 2 gol ke gawang Bahrain, mencetak 1 gol ke gawang Arab Saudi, bahkan mencetak 1 gol melawan Cina. Lini serang kita ini yang masih menjadi PR besar yang harus dibenahi oleh pelatih Sintayong, termasuk diantaranya ya jangan lagi pakai strategi coba-coba, karena ini adalah pertandingan yang sangat dinantikan oleh publik sepak bola Indonesia yang ekspektasi mereka sangat tinggi, karena kita punya pemain-pemain yang main di luar negeri, pemain-pemain diaspora. Sejauh ini kalau di total sudah 15, kalau Kevin Ditch bisa masuk sudah 16, hampir sudah melebihi starting line up. Saya pikir ini yang kemudian harus diramu oleh Sintayong, karena pemain-pemain ini datangkan kan atas rekomendasi dari Sintayong, sehingga kemudian harapan pecinta sepak bola ini sangat besar. Jangan sampai kemudian harapan besar ini menjadi justru bumerang buat tim nasional Indonesia. Dan yang kedua yang paling utama adalah bagaimana para pemain juga bisa menyikapi pertandingan ini dengan gagah berani lah istilahnya. Jangan kemudian inferior bertemu dengan Jepang. Ingat, kita pernah ngalahin Jepang 7-0, tapi dulu ya, tahun 1950-an. Tapi itu artinya bisa dijadikan faktor sejarah bahwa sejatinya Jepang bisa kita kalahkan. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita tidak terbuai dengan puji-pujian dari pelatih Jepang, Hajime Tomiyasu, yang mengatakan bahwa yang paling layak untuk mendampingi Jepang di Piala Dunia di kualifikasi grup C ini adalah Indonesia. Kalau sampai kita terbuai dengan pujian itu bisa patah hati. Akmal, itu sengaja buat bikin kita terlena apa gimana sih? Ya kan ada beberapa pelatih setelah undian itu memberikan pujian-pujian kepada kita, dan itu yang membuat kita terlena menurut saya. Kenapa? Graham Arnold menyebut bahwa Indonesia ini tim yang sangat super, sangat luar biasa. Kemudian juga Jepang menyebut Indonesia adalah tim yang
paling pas untuk mendampingi mereka untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Pelatih Bahrain bahkan menyebut hal yang sama gitu. Hanya pelatih Cina yang menyebut Indonesia tidak ada apa-apanya gitu. Dan kita terbuai dengan ini semua dan kita langsung sudah berpikir bahwa kita bisa mengalahkan mereka semua atau mereka juga takut sama kita. Padahal itu adalah strategi mereka memberikan sayuran kepada kita untuk kita lengah dan mereka bisa memenangkan pertandingan. Oke, Mas Erwin, bagaimana caranya kita bisa tetap calm, tetap tenang di saat kita sudah memahami betul kualitas, kapabilitas dari lawan-lawan kita nanti di bulan November, lebih khusus Jepang maupun juga Arab Saudi? Pemain harus tetap fokus dan kalau dalam permainan ya, sebenarnya kan mau kayak apapun melawan bermain gitu. Kalau Indonesia atau Coach Sintayong instruksi dari Coach Sintayong itu benar-benar dipahami oleh pemain Indonesia dengan gaya main kita, saya pikir peluang untuk bisa mengimbangi Jepang ataupun mencuri poin dari Jepang dan Arab Saudi itu cukup besar ya. Cuman masalahnya kan gitu, nggak semudah itu untuk melakukan hal yang diinstruksikan oleh pelatih kan ketika tampil di lapangan. Fokus, disiplin, ya konsentrasi dari menit pertama sampai peluit ditiup oleh wasit itu yang harus diingat-ingat betul oleh para pemain Indonesia gitu. Fokus itu juga sebelum pertandingan dan di dalam pertandingan ya, bukan cuma di dalam pertandingan aja, fokusnya juga harus sebelum pertandingan. Antara lain gini, nggak terpengaruh sama suara-suara dari luar ya, entah itu pujian, entah itu hujatan ya, itu juga sangat perlu sih menurut saya ya, karena gini, pemain pun sekarang juga tahu bahwa oh saya lagi dihujat nih. Kalau zaman dulu kan pemain dihujat hanya di stadion aja gitu, di luar supporter ngata-ngatain pemain kan nggak bisa dilihat sama pemain, nggak bisa didengar sama pemain karena belum ada media sosial. Sekarang siapapun yang main ya, siapapun yang dihujat, kalau IG-nya itu nggak kunci, itu pasti tahu, pasti merasa. Dan saya pikir di zaman sekarang ini hujatan itu juga harus hati-hati ya, karena pasti akan membawa bumerang gitu, baik kepada tim sendiri ataupun ketika akan menghadapi tim lawan gitu. Ya buktinya sepak bola FA-nya Bahrain juga sudah protes dan AFC juga menaruh perhatian gitu dengan protes itu karena hujatan yang dilakukan oleh supporter Indonesia gitu. Jadi fokus, kembali lagi ke pertanyaannya gimana caranya supaya calm gitu. Ya tetap fokus gitu sebelum pertandingan dan saat pertandingan. Itu sih kuncinya. Memang mudah untuk diucapkan tapi nggak mudah untuk dilakukan kan. Oke, seperti kata Sinteyong juga usai laga Indonesia melawan Cina, Sinteyong sebutkan bahwa walaupun kalah, timnas Indonesia telah menunjukkan penampilan terbaiknya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya, timnas Indonesia bakal mempersiapkan diri lebih baik untuk pertandingan berikutnya dengan kondisi yang tentu jauh lebih baik. Kita lanjutkan, tapi kita dengarkan terlebih dahulu satu paket berita berikut ini. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akhirnya buka suara untuk merespons permintaan Bahrain yang ingin memindahkan laga melawan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Pertandingan itu terjadwal pada 25 Maret tahun depan. Melalui pernyataan resminya, AFC mengakui kekhawatiran Bahrain terkait keamanan di laga melawan Indonesia. Selain itu, AFC juga mengutuk tindakan supporter Indonesia yang mengancam para pemain Bahrain. Lebih lanjut, nantinya AFC akan membahas masalah ini dengan FIFA, Federasi Bahrain, dan PSSI. Sebelumnya, Bahrain meminta AFC dan FIFA untuk menggelar laga versus timnas Indonesia di tempat yang netral. Bahrain menolak berlaga di GBK setelah para pemainnya mendapatkan ancaman di media sosial. Ancaman itu menyusul laga kontroversial pada Oktober lalu yang berkesudahan dengan skor akhir 2-2. Namun pihak PSSI sudah memastikan keamanan dan menjamin para pemain serta ofisial Bahrain akan terjaga saat bertandang ke Jakarta. Baik, itu tadi yang sudah disinggung oleh Akmal di segmen awal tadi. Akmal, jadi aspek-aspek seperti ini kemudian seberapa besar mempengaruhi performance timnas mungkin dari sisi persiapan menuju laga-laga selanjutnya? Ya, Bahrain sebenarnya melakukan hal yang emang mereka harus lakukan ya, menyampaikan komplain kepada
AFC sebagai penyelenggara event ini, walaupun ini adalah ajang FIFA. Kenapa? Dalam regulasi kompetisi itu ada aturan bahwa tuan rumah harus memberikan rasa aman dan nyaman kepada tamu yang akan datang, baik sebelum, sesudah, saat maupun sesudah pertandingan. Artinya ketika kemudian ada bullying yang terlalu berlebihan kepada para pemain dari Bahrain, bahkan ada ancaman pembunuhan dan sebagainya. Wajar kalau kemudian Bahrain merasa resah dan merasa terganggu dengan situasi yang terjadi saat ini. Ini juga sebenarnya pelajaran buat kita semua. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik gitu kan. Kritik silakan saja, tapi kemudian kritik-kritik kita ini terlalu barbar gitu kan. Bukan cuma Bahrain sebenarnya yang merasakan itu. Waktu Piala Asia misalnya, bagaimana wasit dari Kyrgyzstan dibully habis, kemudian pemain Vietnam dibully habis oleh supporter-supporter kita di dunia maya. Saya pikir ini pelajaran besar buat kita bagaimana kita bisa bijak untuk menyikapi hasil pertandingan. Bukan berarti juga kita tidak boleh protes terhadap hasil pertandingan yang mungkin merugikan kita. Tapi bagaimana kita bisa memprotes hasil semuanya itu dengan cara yang bijaksana. Makanya saya ketika kemudian PSSI ingin mengajukan surat protes, saya pikir itu adalah cara yang paling bijak yang harus dilakukan oleh PSSI terhadap hasil pertandingan melawan Bahrain. Karena kalau PSSI tidak melakukan surat protes atau lama mengajukan surat protes, ini ya, menurut saya akan semakin barbar supporter kita di dunia maya untuk menghabisi semua orang yang dianggap menghalangi jalan Indonesia. Saya pikir situasi dan kondisi saat ini adalah situasi yang harusnya kita mengambil banyak pelajaran. Kalau kemudian sepak bola memang adalah misteri, ada saatnya kita kalah, ada saatnya juga kita menang, ada saatnya kita dirugikan gitu. Kalau kemudian misalnya supporter Inggris sama dengan supporter Indonesia dan ketika itu ada dunia maya misalnya, bisa jadi gol tangan Tuhan Maradona akan dihabisi Maradona habis-habisan. Saya pikir itu yang kemudian menjadi pesan yang akan disampaikan, walaupun saya nggak yakin pertandingan ini akan dipindah. Tapi apa yang dilakukan oleh Bahrain itu adalah sebuah langkah yang bisa mereka lakukan dalam aturan sepak bola. Mereka mengajukan surat pernyataan bahwa mereka minta untuk pertandingan dipindah karena mereka menganggap mereka tidak dalam posisi aman dan nyaman, dan itu juga dibolehkan oleh regulasi. Tinggal bagaimana kemudian nanti ketika ada pertemuan dengan FIFA, AFC, PSSI dan juga Federasi Sepak Bola Bahrain, PSSI bisa meyakinkan bahwa pertandingan akan berjalan aman dan para pemain para pemain Bahrain juga tidak akan terusik secara mental dan moralnya, bahkan tetap terjamin keamanan dan keselamatannya. Karena kalau menurut saya ancaman pembunuhan itu udah terlalu berlebihan. Kalau kemudian hanya sekedar mengkritisi atau kemudian melakukan kritik terhadap kinerja wasit, saya pikir itu hal yang biasa. Tapi kalau sudah ancaman pembunuhan, siapapun, Jepang pun mungkin kalau kemudian ada ancaman pembunuhan kepada pemain mereka, maka mereka pasti akan mengajukan surat komplain juga. Ini pelajaran. Dengan kata lain, Anda mau sebutkan bahwa permintaan Bahrain itu adalah hal yang wajar? Hal yang wajar, walaupun kemudian saya tidak yakin akan diterima. Tapi itu adalah langkah yang mereka lakukan untuk kemudian mendapat perhatian bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Dan saya pikir nanti ketika PSSI hadir dalam pertemuan itu, PSSI pasti menjamin keamanan dan keselamatan, pastinya bekerja sama dengan pihak kepolisian. Cuma permasalahannya, pelajaran berharga buat kita adalah, yuk kita sama-sama jangan terlalu barbar lah. Boleh berbeda pendapat, tapi kita bisa menggunakan kata-kata yang lebih bijak, yang lebih santun. Karena kita ini bangsa Timur yang terkenal dengan akhlakul karimahnya yang baik. Gitu. Jangan sampai kemudian munculnya media sosial membuat kita dikenal orang sedunia sebagai bangsa yang barbar. Saya pikir ini pelajaran terbaik buat kita untuk kemudian mengambil hikmah dari komplain yang dilakukan oleh Bahrain. Apalagi Indonesia juga dikenal sebagai negara yang santun gitu ya, Mal ya. Mas Erwin punya pandangan yang sama? Apakah memang permintaan Bahrain ini adalah sesuatu yang masuk akal, wajar? Wajar dan masuk akal. Dan yang harus diingat di level ini ya, di level kualifikasi babak ketiga ini, kualitas teknis itu jadi kelihatan tipis ya. Nggak ada skor-skor yang, kecuali Jepang lawan Cina ya. Indonesia kalah lawan Cina 1-2. Imbang lawan Bahrain, imbang lawan Arab ya, imbang lawan Australia gitu. Secara teknis kualitas dari Indonesia sekarang kalau dari skor itu nggak ketinggalan jauh gitu dari tim-tim yang lebih mapan. Tapi secara non teknis ya kejadian-kejadian seperti ini yang baru kita hadapi kan, baru dihadapin sama tim Indonesia. Bagaimana merasa dirugikan wasit di Bahrain ya kan.
gimana ngelihat pemain-pemain guling-gulingan, itu kan faktor-faktor non teknis. Ketika Indonesia melakukan teror supporternya kepada Federasi Sepak Bola Bahrain, kepada wasit, kepada pemain, akhirnya Bahrain juga melayangkan protes kepada AFC. Ini kan juga faktor non teknis. Hal yang mungkin nggak pernah dihadapi sama Indonesia, sama PSSI, sama supporter Indonesia, sama pemain Indonesia. Pernah nggak meskipun kita sampai teror luar biasa sama Malaysia misalnya, pernah nggak Malaysia itu sampai mengajukan protes keberatan ke AFF? Saya pikir ini jarang ya terjadi ya, meskipun tensinya luar biasa. Tapi ketika faktor non teknis berhadapan dengan tim-tim asal Arab Saudi, asal Asia Barat, bahkan federasi asosiasi AFC-nya ini kan ketuanya kan dari Bahrain. Jadi faktor-faktor non teknis seperti ini yang bakal dihadapi sama Indonesia dan harus diwaspadai gitu. Nggak bisa dianggap remeh gitu. Pelajaran memang. Jadi ya sekali lagi, kita nggak pernah menghadapi level persaingan seperti ini, baik secara teknis maupun non-teknis. Itu yang harus benar-benar diwaspadai. Baik Lantas secara dengan permintaan itu, Mas Erwin melihat langkah PSSI itu sebetulnya harus seperti apa, Mas? Untuk paling tidak memastikan soal keselamatan tadi yang menjadi concern dari pemain Bahrain. Saya pikir PSSI kan punya pengalaman ya, menggelar pertandingan Piala Dunia misalnya. Jadi menghadapi Australia itu kan juga penontonnya banyak banget, meskipun nggak ada cerita ketika Australia menyakiti tim Indonesia ataupun Indonesia dirugikan. Sebelumnya kan nggak ada cerita. Tapi kan rekam jejak dari PSSI dari Indonesia ketika menjadi tuan rumah selama ini itu kan cukup baik gitu. Dan saya pikir teror dari supporter Indonesia itu kan baru sebatas di medsos, meskipun itu juga nggak layak gitu dilakukan gitu. Tapi ketika tamu datang ke Indonesia, selama ini mereka aman kok. Mereka nggak mengalami teror yang luar biasa kok. Saya nggak dengar ada supporter yang sampai ganggu di hotel gitu, meskipun Indonesia butuh kemenangan gitu di beberapa pertandingan ataupun di pertandingan yang dilakukan di Indonesia ya, pertandingan internasional gitu. Jadi PSSI Indonesia punya modal untuk meyakinkan AFC bahwa pertandingan bisa digelar dengan aman gitu. Karena memang nggak ada kasus yang luar biasa gitu, nggak ada sampai bis dilemparin atau rusuh di hotel atau pertandingan sampai selesai karena supporter masuk. Nggak ada track record yang buruk di pertandingan internasional ya gitu. Jadi ini merupakan modal untuk meyakinkan AFC bahwa oke, Bahrain keberatan, tapi PSSI Indonesia bisa menjamin bahwa pertandingan bisa berjalan lancar. Oke, kita tunggu tentu pernyataan atau suara dari PSSI soal itu, karena sejauh ini paling tidak yang saya ketahui belum ada statement soal hal itu. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi dengan Erwin dan juga Akmal Marhali. Saya ingin ke Akmal terlebih dahulu. Akmal, masih ada 6 laga tersisa ke depan. Nampaknya kita kehilangan paling tidak 2 pemain ya. Ada Yenner yang tidak bisa bermainkan akumulasi kartu. Kemudian juga ada Hapner yang katanya juga kemungkinan tidak bisa bermain karena cedera. Nah, melihat komposisi pemain ini, apakah kita perlu tambahan pemain baru untuk memperkuat timnas kita ataukah memaksimalkan apa yang ada? Ya, kalau kita lihat materi pemain kita untuk lini belakang, menurut saya pikir sudah sangat bagus ya lini belakang kita sejauh ini. Tidak ada Justin Hapner, ada Rizky Ridho, kemudian ada juga kita berharap Jordi Amat bisa pulih dari cederanya juga, begitu juga Justin Hapner misalnya, dan kita punya Mesilgers yang baru dihadirkan. Dan walaupun kabar terakhir mengatakan Kevin Rich kemudian masih sulit untuk bisa segera bergabung dan membela tim nasional Indonesia, baru kemudian bisa ikut membela tim nasional Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret nanti. Artinya kalau dari lini belakang, saya masih melihat lini belakang kita masih cukup bagus. Yang menjadi problem justru ada di lini tengah dan di lini depan ya sejauh ini. Karena untuk bisa menang itu tidak cukup hanya punya pertahanan yang bagus, karena untuk menang kita harus mencetak gol. Nah, problem kita adalah ada di problem bagaimana kita sulit mencetak gol. Nah, ini yang kemudian menjadi PR ya. Kalau untuk pertahanan saya pikir udah oke, tinggal lini tengah kita kalau tidak ada pengatur serangan, misalnya Tom Hay tidak main seperti ketika berhadapan dengan Cina,
maka kita tidak ada yang mengatur serangan karena tipikal Ivar Jenner dan Nathan Chow Aon adalah tipikal gelandang bertahan dan gelandang bekerja, bukan pemain yang punya visi untuk mengatur ritme permainan. Dan itu ada di Tom Haye. Jadi kita butuh pemain yang mirip dengan Tom Haye apabila dia itu dalam kondisi cedera atau tidak fit, atau kemudian tidak atau kena akumulasi. Kemudian juga di lini depan kita tidak punya striker yang benar-benar punya naluri gol tinggi ya. Karena tipikalnya Ragnar Horatmangun, kemudian juga Rafael Struijk itu lebih kepada striker lateral yang bermain dari sisi sayap. Nah, saya pikir PR yang ada saat ini ada di sektor tengah dan depan. Kalau untuk lini belakang, saya pikir tidak begitu mengkhawatirkan, walaupun misalnya Justin Hubner cedera, Jordi Amat pun cedera. Nah, kalau dari hitung-hitungan saya, kita masih punya peluang besar untuk bisa lolos ke minimal ya peringkat 3-4, karena kunciannya menurut saya bukan melawan Jepang. Ada kuncinya itu kita adalah nanti berhadapan dengan Bahrain dan Cina yang merupakan pesaing kita di posisi untuk memperebutkan posisi 3-4. Melawan Jepang mungkin kita kalah, tapi melawan Arab Saudi kita berharap kita bisa mencuri meraih hasil imbang, karena catatan sejarah kita belum pernah menang melawan Arab Saudi dalam berbagai turnamen yang diikuti. Melawan Australia saya pikir target mencuri 1 poin itu sudah cukup bagus bisa kita lakukan. Nah, nanti tinggal melawan Bahrain dan Cina, 2 laga kandang ini yang harus kita menangkan untuk kita bisa masuk ke posisi 3-4. Walaupun misalnya nanti di parit terakhir kita kalah dari Jepang. Jadi sebenarnya kunci kita untuk bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia ini masih sangat besar dengan jarak poin yang begitu tipis, dan kunciannya ada di ketika kita nanti jadi tuan rumah menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina. Secara histori apakah memang kita lumayan kesulitan ketika kita melawan negara-negara dari Asia Timur? Ya, Bahrain pernah kita kalahkan di Jakarta 2-1 pada Piala Asia 2007. Artinya Bahrain ini sebenarnya juga kalau kita lihat mereka bukan tim yang sangat spesial. Kalau hitung-hitungan ranking kan, tim yang paling bisa kita lawan adalah tim yang rankingnya tidak terlalu jauh dari kita, Bahrain dan Cina. Kalau kemudian kita lihat Jepang, mereka langganan Piala Dunia. Australia juga langganan Piala Dunia. Arab Saudi langganan Piala Dunia. Mungkin posisi 1, 2, 3 akan dimiliki jadi milik Jepang, kemudian nomor 2-nya Australia, nomor 3-nya Arab Saudi. Kita tinggal memperebutkan posisi nomor 4 untuk lolos ke babak keempat. Dan perebutan itu akan dilakukan dengan Bahrain dan Cina. Kita pernah mengalahkan Cina 3 kali, dan 2 diantaranya salah satunya adalah kita pernah mengalahkan juga Cina di Jakarta. Kemudian Bahrain pernah kita kalahkan juga di Jakarta. Artinya potensi untuk mengalahkan Cina dan Bahrain saya pikir itu sangat besar. Asal seperti tadi kata Erwin di awal, jangan overconfidence dan juga jangan terlalu berlebihan. Kita menyikapi pertandingan ini fokus dan yakin bahwa kita bisa menang. Syaratnya Sintayong harus sudah punya formula bagaimana bisa mengalahkan Bahrain dan Cina dengan apa yang sudah kita lihat di pertandingan di sebelumnya ketika kita hanya imbang 2-2 melawan Bahrain, walaupun posisinya ketika itu kita udah unggul 2-1, kemudian ketika kalah kita dari Cina 1-2. Nah, ini mungkin akan jadi bahan Sintayong untuk melihat sejauh mana kelemahan kita dan diperbaiki, karena disitulah posisi kita untuk bisa lolos. Dan Patricia, saya tuh paling punya satu hipotesis, Sintayong ini pelatih yang punya hoki. Dulu beberapa kali Sintayong diminta ST out, tagar ST out itu berulang kali terjadi ketika Piala AFF. Dan ini terjadi lagi loh beberapa waktu terakhir. Jadi Piala AFF U23 misalnya, bahkan saya sempat dibully ketika itu karena menyatakan bahwa untuk kemudian seorang pelatih diminta out itu hal yang biasa, karena seluruh dunia pasti pelatih-pelatih tim nasional ada tekanan untuk itu. Tapi habis luar biasa karena Sintayong punya hoki. Misalnya di Piala AFF U23 kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita hanya menang 0-1 dari Timor Leste. Tapi kemudian hokinya adalah ketika Kamboja dan Myanmar hanya bermain imbang di grup sebelah, akhirnya kita lolos ke semifinal dan kita kalahkan Thailand di semifinal, yang merupakan catatan luar biasa walaupun di final kita gagal. Kemudian di Piala Asia Senior misalnya 2023 lalu, kita sebenarnya hanya menang sekali lawan Vietnam. Kita kalah dari Iran, kita kalah dari Jepang. Tapi kemudian kita diuntungkan dengan Oman yang tidak bisa menang ketika itu, hanya bermain imbang 2 tim itu sehingga kita lolos. Dan kita berharap juga hokinya Sintayong ada di kualifikasi Piala Dunia kali ini gitu kan. Di mana mungkin
orang akan semakin kencang meneriaki atau mengkritisi kinerja Sintayong ketika nanti misalnya kita kalah dari Jepang, atau mungkin sialnya kita kalah juga dari Arab Saudi. Tapi masih ada 2 pertandingan yang bisa menjadi kunci Sintayong. Jadi saya masih optimistis Indonesia bisa lolos ke babak keempat minimal dengan cara mengalahkan Bahrain dan Cina. Oke. Mas Erwin melihat peluang besar itu juga masih ada, Mas. Paling tidak kita di posisi 3 atau 4, atau mungkin saja kita bertengger di posisi 2. Ketika Indonesia belum melawan Bahrain dan Cina di pertandingan away, itu sebenarnya optimis, masih bisa optimis. Wah, kalau kita bisa menang salah satu atau menang dua-duanya atau satu seri satu menang, itu mungkin bisa di posisi 3 dengan aman atau bahkan menyodok ke posisi 2 gitu. Tapi setelah pertandingan lawan Cina kemarin ya harus realistis gitu. Bahwa Coach STY sendiri bilang bahwa yang realistis bagi Indonesia di grup ini adalah di posisi 3 dan 4. Kalau mau lolos ke Piala Dunia itu lewat kualifikasi keempat atau misalnya sial-sialnya harus ke kualifikasi 5 gitu. Jadi realistisnya memang ada di posisi 3, 4, itu yang harus diingat. Dan sekarang, dalam kondisi sekarang, ya memang masih terbuka, lawan head to head Indonesia untuk bisa lolos di posisi 3 atau 4, saya sepakat sama Akmal. 1, 2, 3-nya itu ya langganan-langganan Piala Dunianya, Jepang, Arab Saudi, Australia. Kita nggak mau pesimis, tapi sekali lagi realistis. Jadi 1 slot untuk masuk ke Piala Dunia itu ya paling realistis ada di posisi 4 dan head to head-nya lawan Bahrain, lawan Cina. Secara permainan Indonesia meskipun kalah lawan Cina kemarin juga bisa mendominasi dan punya peluang sebetulnya. Secara permainan Indonesia bisa mengimbangi di Bahrain, mengimbangi 2-2. Posisi paling ideal ketika main di kandang adalah harus menang menghadapi Bahrain dan Cina. Jadi peluangnya berat ya, kalau melihat Jepang, ada Arab Saudi, ada Australia, tapi masih terbuka kalau kita bisa menang lawan Bahrain dan Cina, karena sekali lagi head to head-nya untuk rebutan 1 tiket lagi yang paling realistis ya lawan Bahrain dan Cina. Berat tapi bisa lah ya. Ayo, timnas pasti bisa. Akmal, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan paling tidak kepada Coach Sintayong ini, kemudian kita akan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi November nanti, kemudian masih ada 4 laga lagi ke depan. Ya, yang singkat seperti background acara kita, ayo bangkit Garuda. Bangkit, lupakan kekalahan melawan Cina, kita masih punya pertandingan-pertandingan penting. Dan yang menarik, Patricia, ini hipotesa saya gitu, Sintayong itu akan akan keluar aura positifnya, aura kemenangannya ketika sering dikritisi. Tapi ketika kemudian kita sering puja-puji misalnya, itu justru aura positif, aura kemenangannya agak sedikit hilang. Jadi menurut saya yang paling penting adalah saat ini kita harus tetap mengkritisi tim nasional kita. Karena dengan dikritisi itu akan mengingatkan bahwa sejatinya timnas kita masih banyak kekurangan. Kalau kemudian kita terus dipuja-puji dan sebagainya, sejauh ini kan puja-pujian itu dilakukan sehingga kemudian Sintayong masih enak melakukan eksperimen ketika kemarin kita berhadapan dengan Cina. Walaupun secara hitung-hitungan bahkan Cina udah berpikir kita bisa kalah dengan skuad Eropanya Indonesia. Nah itu yang mungkin harus tetap kita lakukan. Kita tetap kritisi tim nasional kita tentunya dengan cara-cara atau dengan kata-kata yang bijak dan kritik-kritik yang membangun yang setidaknya memberikan solusi terhadap problem-problem yang ada saat ini. Dan yang paling pasti menurut saya adalah bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah, peringkat 3-4 masih bisa kita ambil untuk lolos. Oke, Akmal Marhali, Koordinator Sepak Soccer, dan juga Erwin Fitriansyah, pengamat bola. Terima kasih Mas Erwin, Akmal sudah bergabung di NTV Prime Dialog. Kita berdialog lagi di lain kesempatan. Selamat sore.